Oke, selamat pagi semuanya. Baiklah, karena kemarin materi untuk pengenalan mengenai industri kreatif saya sudah share dan saya lihat masih banyak yang seperti masih bingung tentang industri kreatif, kemudian ekonomi kreatif itu seperti apa. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan kembali eh, apa sih itu industri kreatif, kemudian apa sih hubungannya dengan ekonomi, seperti itu. Oke, kita lihat dulu bagaimana industri kreatif ini bisa ada di Indonesia dan menjadi faktor pendukung utama kegiatan ekonomi nasional. Nah, jika kita berbicara tentang ekonomi kreatif, pasti tidak akan jauh berpaling gitu dari industri kreatif. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan di antara ekonomi kreatif dan industri kreatif sendiri? Nah, di sini ekonomi kreatif itu biasanya kegiatan ekonomi yang mengembangkan satu konsep atau teori-teori, kemudian teori-teori ini diperoleh dari membaca, melihat, gitu kan, kemudian menyaksikan satu video, begitu kan. Nah, sehingga tercipta satu ide, gitu. Nah, ide ini yang memberikan satu inspirasi untuk satu kemajuan dalam artian kemajuan dalam hal baik itu menghasilkan produk maupun jasa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan industri kreatif sendiri, bahwa industri kreatif itu berasal dari pemanfaatan kreativitas sendiri. Kemudian dengan adanya keterampilan yang dimiliki melalui kreativitas tadi, sehingga menciptakan suatu lapangan pekerjaan dalam artian industri kecil, baik itu industri kecil maupun industri besar, dan hasil akhirnya itu adalah bagaimana menjadi industri ini menjadi salah satu sumber untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Konsep industri kreatif itu sendiri terlihat pada perkembangannya itu pada tahun 2019. Nah, pada saat tahun 2019 itu ekonomi kreatif benar-benar berada di puncaknya ya. Nah, tapi sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki kinerja ekonomi paling hebat, karena pada tahun 2015 ekonomi atau PDB atau pendapatan nasional itu mencatat pertumbuhan sebesar 4,79%, lebih daripada pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya mencapai 2,4%. Nah, salah satu sektor yang layak menjadi prioritas utama itu ekonomi kreatif. Siapa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif kemarin saya sudah jelaskan juga di PPT yang sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi kreatif ini berkaitan dengan kreativitas manusia, yaitu berdasarkan dari pengetahuannya atau temuannya menciptakan sesuatu produk, dan produk tersebut dapat bernilai jual. Bernilai jual ini dalam artian dapat berjual nilai tinggi ya. Jadi beda kok, misalnya kita menciptakan satu produk, kemudian misalnya ya kayu, kita tahu bahwa kayu itu bisa dijadikan kayu bakar. Nah, si A
mempunyai ide memanfaatkan kayu itu sebagai kayu bakar, sedangkan si B itu memanfaatkan kayu tersebut untuk dijadikan kursi dan meja. Nah, dari kedua benda ini mana yang lebih mahal? Ya tentunya meja dan kursi dong, ya kan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif tadi. Jadi dari ide kreatif kita bisa menciptakan suatu produk dan bisa menjualnya pada masyarakat. Nah, dari ide kreativitas ini kita bisa menjadikan itu satu industri kreatif. Nah, di mana di sini apa sih itu industri kreatif? Industri kreatif menurut Departemen RI, industri kreatif itu adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kemudian menurut Bekraf itu adalah badan kreatif itu industri kreatif adalah kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumbuh pada keunggulan sumber daya manusia, karya seni, arsitektur, buku, inovasi, teknologi, dan animasi. Terus ada ide-ide kreatif pemikiran manusia. Jadi semuanya itu berdasarkan pemikiran manusia yang diterapkan atau diaplikasikan menjadi suatu produk. Nah, jadi kalian bisa baca di sini kesimpulannya, industri kreatif adalah industri yang bertumbuh pada sumber daya manusia dengan memanfaatkan kreativitas yang dimiliki melalui karya seni, arsitektur, buku, inovasi, teknologi, dan animasi, serta karya seni, arsitektur, buku, inovasi, teknologi, dan animasi serta bakat individu dan menciptakan kesejahteraan lapangan kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan industri kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa industri kreatif itu memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019, namun tetap meningkat di tahun 2015. Kemudian dampaknya apa? Jadi dampaknya itu pada penyerapan tenaga kerja industri kreatif. Nah, semakin banyak industri-industri kreatif yang berkembang, maka tingkat pengangguran juga akan ikut menurun karena semakin banyak lapangan pekerjaan begitu. Maka orang yang kreatif itu adalah orang yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, yang harus kalian ketahui, jadi pada tahun 2015, yaitu tepatnya pada 20 Januari, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, itu Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non kementerian, ini di luar kementeriannya, jadi dibentuklah Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Nah, badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi sekarang semua yang berbau kreativitas itu ada wadahnya. Wadahnya apa? Bekraf tersendiri, Bekraf itu sendiri. Nah, Bekraf ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan dan menetapkan, mengorganisasikan dan mensinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Nah, apa sih visi dan misinya? Mendorong inovasi bidang membuka wawasan dan aspirasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Jadi Bekraf ini sebagai wadah, di mana wadah ini bisa menampung semua hal-hal yang berbau kreativitas. Bahwa sebenarnya kreativitas itu bisa menjadi semacam sumber penghidupan begitu, bukan hanya sebagai pekerjaan yang dipandang sebelah mata, tapi tidak. Nah, ini yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat. Kemudian membangun kesadaran dan aspirasi terhadap kekayaan intelektual, termasuk pelindungan hukum terhadap hak cipta. Nah, di sini bahwa semua yang menjadi yang menjadi temuan atau ciptaan kita itu akan dilindungi
dilindungi melalui apa? Melalui hak kekayaan intelektual atau HKI. Kemudian merancang dan melaksanakan strategi spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Dan tentunya ini strategi yang spesifik ini artinya di mana Indonesia itu dikenal bukan hanya sebagai negara kepulauan saja, tapi Indonesia itu terkenal dengan sumber daya manusianya yang kreatif. Melalui kreativitas yang dimiliki oleh SDM bangsa kita bisa memperkenalkan negara kita untuk lebih dipandang seperti itu. Kemudian di sini ada 16 subsektor yang berkaitan dengan industri kreatif. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Badan Ekonomi Kreatif itu memiliki 16 subsektor yang pada saat ini dikelola oleh Bekraf sendiri. Yang pertama itu aplikasi dan pengembangan permainan. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan game. Ya, kenapa saat ini aplikasi ini menjadi salah satu hal yang dianggap sangat-sangat mendukung. Karena apa? Karena mayoritas dari kita semua lah itu sangat ketergantungan dengan gadget. Jadi orang-orang jika menunggu biasanya menggunakan gadget sebagai sarana hiburan melalui permainan. Nah, permainan-permainan yang ada di gadget itu sangat menyenangkan buat sebagian orang sampai mereka terlena begitu kan, ya kan? Nah, jadi orang-orang atau kreator-kreator itu menciptakan games itu berdasarkan apa sih yang diinginkan oleh si konsumen itu. Jadi mereka ciptakan sehingga aplikasi atau pengembangan permainan itu menjadi poin pertama. Coba kalian lihat bahwa aplikasi yang ada di Play Store ataupun kalau misalnya di Samsung itu Play Store, kalau mungkin saya tidak tahu di handphone Vivo ataupun di iPhone seperti itu ada banyak sekali aplikasi yang mendukung kemudahan masyarakat untuk beraktivitas begitu kan. Misalnya saja kalau misalnya kita mau memerlukan jasa cleaning service, itu sudah ada aplikasinya. Kemudian jasa pembelian sayur ada aplikasinya. Nah, ini yang diperhatikan oleh Bekraf sendiri. Nah, ini aplikasi ini adalah tujuannya untuk mempermudah masyarakat untuk berinteraksi seperti itu. Kemudian yang kedua arsitektur. Nah, arsitektur ini berkaitan dengan rancangan pembangunan sebuah kota, kemudian rancangan bangunan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu poin terbesar juga kalau misalnya kita memiliki arsitektur yang sangat kreatif menciptakan bangunan, maksudnya menciptakan model bangunan yang lebih inovasi. Kemudian mereka menciptakan bangunan yang memiliki karakter budaya dan kearifan lokal. Itu merupakan salah satu hal yang menarik gitu, dan tentunya akan menjadi lirikan untuk orang-orang yang ada di luar seperti itu. Kemudian subsektor yang selanjutnya adalah mengenai desain interior. Nah, desain interior ini berkaitan dengan
orang dalam mendesain interior ruangannya, tentunya orang-orang juga tertarik. Kemudian desain interior ini berkaitan dengan estetika ruangan gitu. Kalau misalnya kalian yang cewek-cewek ini misalnya berada di salah satu salon seperti itu. Nah, kadang supaya konsumennya itu betah di ruangan, si pemilik salon akan mengkreasi ruangan senyaman mungkin sehingga konsumen akan merasa betah gitu untuk lama-lama berada di situ. Nah, juga berkaitan dengan kafe juga seperti itu. Jadi kafe itu didesain semenarik mungkin sehingga si konsumen akan senang. Nah, kaitannya apa? Dengan konsumen senang, ini akan menjadi lirikan buat pesaing kafe-kafe yang lain yang bisa menggunakan tenaga si desain interior itu untuk menciptakan hal yang menarik lagi. Kemudian berkaitan dengan desain komunikasi visual, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan pertumbuhan bisnis pengusaha swasta. Jadi mereka lebih ke bagaimana mereka bisa mempromosikan atau mempublikasikan hasil karya. Misalnya berkaitan dengan hasil karya ini, misalnya untuk mendapatkan proyek-proyek tertentu begitu kan, misalnya rancangan berkaitan dengan gambar-gambar yang mereka desain semenarik mungkin, misalnya untuk proyek pengerjaan jembatan misalnya. Nah, dari gambar-gambar itu mereka bisa memperlihatkan keindahan jembatan yang akan mereka rancang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain produk. Desain produk ini berkaitan dengan bingkisan atau bungkusan dari si produk tersebut. Semakin menarik bingkisannya, tentunya si konsumen juga akan tertarik begitu kan. Kemudian film animasi dan video ini menjadi salah satu sektor yang masih diperhatikan oleh Bekrop sendiri, karena tentunya industri perfilman itu menjadi salah satu ajang internasional juga yang bisa diperlombakan. Semakin kreatif seorang sutradara dalam membuat menciptakan satu film yang menarik dan sampai dikenal oleh dunia, itu luar biasa. Banyak film-film yang dari luar yang tentunya kita senangi, seperti misalnya Spider-Man, kemudian Harry Potter, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk kreativitas. Animasi juga, misalnya seperti Upin dan Ipin, itu adalah satu contoh animasinya. Video ini berkaitan dengan video itu berkaitan dengan apa yang orang lihat, seperti contohnya video-video yang ada di YouTube. Ada beberapa banyak konten-konten yang menarik. Nah, itu berdasarkan video-video yang mereka buat, sehingga orang tertarik untuk menonton, dan semakin banyak yang subscribe, tentunya itu menjadi keuntungan bagi si yang penyaji konten tersebut. Fotografi ini berkaitan dengan potret ya. Jadi saat ini semakin banyak orang senang dengan fotografi, karena begitu banyak
dikembangkan melalui fotografi tersebut. Kria ini berkaitan dengan kerajinan tangan. Nah, kalau bisa lihat kerajinan tangan sekarang itu tidak bisa dipandang sebelah mata karena menjadi salah satu hal yang dapat bermanfaat gitu. Kemudian musik ya tentunya semakin banyak aransemen, semakin banyak pencipta musik yang kreatif menciptakan lagu yang menarik. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penerbitan ini berkaitan dengan buku ya. Misalnya kalian punya buku dan ingin menerbitkan supaya dibaca orang. Kemudian periklanan seni pertunjukan. Jadi misalnya kita ingin membuat satu pertunjukan. Nah, di sini ada iklan yang menyajikan bagaimana pertunjukan itu akan disenangi oleh orang lain karena ada periklanan yang dibuat semenarik mungkin. Kemudian seni rupa itu bisa berkaitan dengan patung, kemudian apalagi ya, pahat seperti itu. Televisi dan radio ya tentunya merupakan hal yang berkaitan dengan dalam penyampaian komunikasi ya, dan tentunya semakin menarik setiap acara-acara yang ada di televisi, tentunya semakin banyak penonton dan ratingnya akan tinggi, sehingga ini menjadi salah satu hal yang menarik. Dan di sini unsur pendukung industri kreatif itu juga penduduk dan daya beli masyarakat juga meningkat dalam membeli produk kreatif. Tentunya saat ini kalian bisa lihat sendiri banyak orang-orang tertarik dengan hal-hal yang unik seperti itu. Kemudian modal sumber daya alam sangat besar, kita banyak modal sumber daya alamnya. Kemudian modal budaya juga. Kemudian lembaga pemerintah juga mendukung ya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalian bisa melihat sendiri di sini saya contohkan ya, seperti apa sih ekonomi kreatif itu. Nah, gambarannya kayu gelondongan dipotong dan dijual begitu saja akan menghasilkan Rp7.000 per potong. Kalian bisa bayangkan, kayu ini, gelondongan ini dipotong hanya menjadi kayu bakar dengan Rp7.000 per potong. Namun jika kayu tersebut diolah menjadi palet kayu, maka ia menghasilkan Rp30.000. Palet kayu itu adalah potongan-potongan kecil yang bisa dimanfaatkan juga untuk kursi dan sebagainya. Nah, jika diolah secara kreatif maka hanya menghasilkan Rp30.000. Namun jika kayu tersebut diolah secara kreatif, misalnya saja menjadi staples, maka harganya menjadi Rp100.000 per buah. Bayangkan berapa rupiah yang dihasilkan dari sebuah gelondongan kayu jika diproduksi menjadi staples ya maksudnya. Itu berasal dari ide kreatif. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, punya pikiran. Nah, manusialah yang menggerakkan pikiran tersebut sehingga terciptalah ide-ide yang kreatif. Mungkin di sini dapat dijelaskan mengapa industri kreatif itu harus berkembang atau dikembangkan, karena apa? Nah, yang pertama itu secara ekonomi itu memberikan kontribusi. Jadi dijelaskan di awal tadi bahwa PDB atau produk domestik bruto Indonesia itu meningkat karena apa? Karena ditopang oleh industri-industri kreatif yang berkembang. Kemudian mengapa PDB-nya meningkat? Karena dampaknya yang pertama itu tenaga kerja Indonesia meningkat, begitu kan, dalam artian banyak peluang-peluang industri, khususnya industri memerlukan tenaga kerja lebih banyak. Kemudian adanya ekspor, kemudian
banyak dampak-dampak yang lain dari segi ekonomi itu menguntungkan. Kemudian dari selanjutnya adalah citra dan identitas bangsa, dan ini berkaitan dengan pengenalan budaya yang ada di Indonesia semakin terkenal oleh masyarakat di luar, begitu kan? Jadi banyak turis yang datang ke Indonesia untuk mengetahui banyak hal begitu dari kreativitas yang ada di Indonesia berkaitan dengan ikon nasional. Kemudian tentunya ini membangun satu budaya itu kan semakin berkembang begitu. Karena apa? Karena banyak orang-orang tertarik ingin melihat budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri, dan ini kebanyakan berasal dari budaya-budaya lokal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya terbarukan. Jadi sumber daya terbarukan ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber, misalnya pemanfaatan waduk. Misalnya waduk itu dimanfaatkan untuk digunakan sebagai tempat objek wisata, kemudian dibangun untuk sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada para petani, kemudian dimanfaatkan untuk menjadi peluang wisata alam seperti itu, dijadikan tempat wisata. Kemudian berkaitan dengan ekonomi hijau tadi, adanya keterbaharuan. Jadi yang dulunya dari segi bukan hanya dari segi aspek lingkungan saja yang diperhatikan, tapi dari aspek-aspek lain juga perlu dikembangkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Jadi inovasi dan kreativitas itu tidak lepas dari adanya ide atau gagasan. Nah, sehingga memunculkan suatu nilai-nilai ekonomi yang membantu, yang tentunya memberikan dampak yang sangat besar dari segi aspek ekonomi, sosial, kemudian budaya. Kemudian dampak sosialnya yaitu berkaitan dengan kualitas hidup masyarakatnya, kemudian dari segi pemerataan, kesejahteraan, kemudian ya berdampak lagi pada peningkatan toleransi sosialnya sendiri. Nah, dalam menjalankan ekonomi kreatif ini diperlukan strategi dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, ada 3 poin penting dalam strategi pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama itu berkaitan dengan keunggulan operasional. Nah, keunggulan operasional ini berkaitan dengan strategi untuk keunggulan operasi yang dimaksud untuk memastikan bahwa program dan kegiatan ekonomi kreatif itu dapat melayani, kemudian mendukung dan memfasilitasi pelaku ekonomi. Nah, di mana dapat dilaksanakan secara tepat waktu, kemudian tepat sasaran dan biaya. Jadi itu yang dimaksud dengan keunggulan operasional. Nah, kemudian berkaitan dengan keunggulan produk. Keunggulan produk ini berkaitan dengan jasa layanan yang diberikan oleh ekonomi kreatif sendiri bagi pelaku ekonomi kreatif yang senantiasa diupayakan untuk mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan jasa lainnya. Jadi sejenis misalnya berkaitan dengan lembaga pemerintah yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif sendiri. Nah, biasanya ini berkaitan dengan diciptakannya suatu organisasi untuk menampung ciptaan-ciptaan atau inovasi-inovasi dari si pemilik industri kreatif sendiri. Nah, kemudian pemerintah sebagai satu lembaga atau organisasi itu mendukung melalui
melalui apa? Melalui sistem pengolahan datanya, kemudian dari segi informasi, kemudian pengetahuan untuk membentuk suatu organisasi yang baik bagi pelaku ekonomi kreatif sendiri. Kemudian berkaitan dengan keintiman terhadap pelaku ekonomi kreatif. Nah, di dalam keintiman terhadap pelaku ekonomi kreatif sendiri di sini akan berkaitan dengan layanan maupun pendukung dan fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif. Nah, jadi kaitannya seluruh ekonomi kreatif itu memperlakukan mereka sebagai salah satu konsumen yang konsumen itu sebagai pembeli atau raja, dimana jadi raja yang namanya dengan baik, kemudian apa yang mereka ingin ketahui, kita lebih respon begitu kan. Kemudian ini juga memberikan manfaat bagi pelaku ekonomi kreatif sendiri, sehingga kaitannya juga dengan pemerintah di sini. Jadi pemerintah juga menjadi salah satu pendukung. Kenapa? Karena pemerintah itu akan banyak menerima manfaatnya seperti itu. Karena apa? Karena semakin banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di daerah tersebut, tentunya itu memberikan dampak yang baik bagi suatu daerah tersebut, seperti itu.